Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Rabu ini. Semoga kita tetap semangat melangkah dalam kasih Tuhan. Khususnya hari ini, Sabda Hidup kembali menyapa hati kita semua yang diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Ada seorang lelaki muda, badannya itu sangat kurus. Dan kemudian ketika dia berjalan, dia gendong adiknya, seorang yang lumpuh. Dan kemudian, lihat bebannya sangat berat sekali. Seorang yang kebetulan lewat di situ langsung komentar kepada anak muda yang kurus itu dengan berkata, "Adik, bebanmu sangat berat sekali." Tetapi sang pemuda yang kurus berkata, "Bapak, dia bukan bebanku. Dia adalah saudaraku sendiri." Mari kita renungkan. Beban. Bagi banyak orang, mengikuti Tuhan itu memang menjadi beban berat. Tetapi bagi saya dan para sahabat yang punya iman sungguh-sungguh mengikuti jalan penderitaan, memang untuk melangkah memahami penderitaan itu sebagai bagian jalan rahmat, ini memang tidak mudah. Tetapi kalau kita renungkan secara sungguh-sungguh, ini bukan beban. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah kemudian yang menjadi beban tergantung kacamata mana yang kita pakai untuk melihatnya. Bagi orang lain tadi yang mengikuti Tuhan Yesus, mereka berbondong-bondong. Mengikuti Tuhan Yesus berbondong-bondong menuju kepada Yerusalem. Tetapi belum sampai Yerusalem, sebetulnya mereka mengikuti Tuhan itu karena perkataan Tuhan Yesus. Atau karena mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dalam kisah Injil, Yerusalem itu ditafsirkan sebagai tempat penderitaan Kristus. Dan memang kenyataannya demikian. Hanya Maria, Yohanes yang dikasihi dengan beberapa orang lain yang sampai di bawah kaki salib Tuhan. Nah yang lain itu sebelum masuk Yerusalem itu mereka sudah tinggalkan Tuhan Yesus. Itu berarti para sahabatku yang terkasih, banyak orang yang awalnya itu percaya kepada Tuhan Yesus. Masuk dibaptis dalam gereja. Tetapi kemudian pelan-pelan, langkah demi langkah, dia merasa, menjadi pengikut Tuhan Yesus itu bebannya berat sekali. Menjadi orang Katolik itu tidak mudah. Dan memang inilah kenyataannya. Banyak orang setelah dibaptis 1-2 kali ke gereja karena lihat bebannya sangat berat. Udahlah, saya tidak mau ke gereja lagi. Saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu dengan demikian imannya itu berhenti pada penderitaan itu. Belum sampai apa yang ada di balik penderitaan itu. Tetapi dalam kenyataan juga bahwa ada yang sungguh-sungguh merasakan penderitaan, jalan itu sebagai jalan keselamatan. Seperti kisah sang pemuda kurus tadi, dia tidak melihat itu sebagai beban, tetapi itu adalah jalan kepada keselamatan. Karena dia percaya bahwa bersama dengan Tuhan Yesus ada kekuatan lebih. Memang penekanan Injil pada hari ini datang ke hadapan Tuhan Yesus. Jika tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, itu tidak layak mengikuti Tuhan. Nah, apakah Tuhan Yesus itu meminta, ayo kita membenci semua mereka yang menjadi orang-orang terkasih kita? Sama sekali tidak, para sahabatku yang terkasih. Yang diminta oleh Tuhan Yesus itu adalah bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itulah yang menjadi yang pertama. Dengan demikian, ketika kita merasakan bahwa memang jalan kepada keselamatan itu adalah jalan penderitaan. Tetapi bagi kita yang punya iman, penderitaan itu akan diubah menjadi sukacita kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu berarti bahwa tetap kita beri makan minum untuk orang tua, mengasihi saudara dan saudari. Tetapi tidak pernah lupa Tuhan Yesus yang ada di atas segala-galanya. Yang terjadi dalam perjalanan hidup bagi kita yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus adalah penyertaan Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak merasakan penyertaan Tuhan,
disitulah kita tidak sampai kepada Yerusalem. Disitulah kita merasa, wah, sia-sialah kita beriman kepada Tuhan, karena tidak mampu merasakan bahwa penderitaan itu adalah jalan keselamatan. Karena itu pada akhirnya saya mau katakan, jangan pernah untuk menolak penderitaan. Menerima penderitaan salib itu sebagai langkah kita bersama dengan Tuhan Yesus mengalami Yerusalem. Yerusalem sebagai penderitaan, tetapi di atas semuanya itu adalah kebangkitan dan hidup baru. Karena itu teruslah melangkah para sahabatku yang terkasih. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.